Selamat malam Bapak-Bapak yang terkasih Tuhan. Salam. Karena penyertaan Tuhan pada malam yang indah ini, kita sama-sama untuk memuliakan nama Tuhan melalui ibadah Pelkat PKB melalui streaming. Kiranya ibadah pada malam ini menjadi berkat bagi kita semua. Perlu Bapak Ibu ketahui, ibadah pada malam hari ini akan dilayani oleh Bapak Penatua Yohanes Kalombu. Sebelum ibadah kita mulai, mari kita hening jenak. Bapak-bapak, kami jemput berdiri untuk menyanyikan lagu Mars PKB. Persekutuan kaum Bapa seluruh GPIB bertekad dengan sungguh-sungguh melayani bersama. Sebagai dasar dalam tugas pelayanan, bangunkan persekutuan demi Tuhan Sang Penebus. Dalam setiap pergumulan dan setiap cobaan, hanya pada Tuhan pertolongannya tetap. Dengan sabar dan rendah hati bersyukur senantiasa, memuliakan nama Tuhan kini dan selama-lamanya. Ajakan beribadah. Bapak-bapak, dalam kasih Tuhan, kita dipertemukan kembali dalam ibadah ini. Hati dan pikiran yang terarah pada Juru Selamat yang bangkit. Untuk kita hendaklah menjadi sikap umat yang datang ke hadirat-Nya. Mari kita menghadap Allah dalam ibadah ini dengan sukacita dan mengangkat pujian. Dari Kidung Jemaat 7, alinea 1 dan 4. Ya Tuhan, kami puji nama-Mu besar. Ya Tuhan, kami puji nama-Mu besar. Ya Bapa, makhluk-Mu menyanyi bergemar. Langit buana laut bersyukur semua. Malaikat segenap memuji Dikau jua. Kemuliaan-Mu tetap senantiasa. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Maha Kuasa. Ya Roh Kudus, berilah yang teguh, sucikan kami di persekutuan, supaya kami jangan mengandalkan diri, dan janganlah sesat ke kanan dan ke kiri. Ya Bapa, Putra, Roh, kiranya Kau berikan
kami naikkan. Doa pembukaan. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami PKB untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya ibadah ini menjadi berkat dalam kehidupan hari lepas hari untuk kami. Berkatilah Bapak Yohanes Kalambut dalam ibadah ini dari awal sampai akhir. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mazmur pujian. Mazmur pujian terambil dari Mazmur 63 ayat 2 sampai 5. Kita ucapkan saling berbalasan. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, Tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus. Sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan Engkau, Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku. dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Kami persilahkan Bapak untuk duduk. Bapak yang dekat Tuhan, Bapak mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat 51 bait 1 dan kedua. Kitab suci hartaku. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu. Olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Alkitab membimbingku pada juru selamatku dan membuatku sadar bila aku tak benar. Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam pelayanan firman. Sebelumnya mari kita minta bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan, karena hanya dengan penyertaan-Mu sehingga kami, Bapak-bapak dalam persekutuan PKB, boleh ada pada hari ini. Kami akan kembali merenungkan dan menggali kekayaan firman Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati kami yang akan memberitakan firman Tuhan dan yang akan mendengarkan. Biarlah firman-Mu itu dapat kami pahami, mengerti, dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Pantaskan kami, layakkan kami Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, saya ajak kita bangkit berdiri. Kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Kitab Perjanjian Lama, yaitu Kitab Obadya. Obadya pasal 1 ayat 1 sampai 4. Kitab Obadya 1 ayat 1 sampai 4 yang mengatakan, penglihatan Obadya
Beginilah firman Tuhan Allah tentang Edom. Suatu kabar telah kami dengar dari Tuhan. Seorang utusan telah disuruh ke tengah bangsa-bangsa. Bangunlah, marilah kita bangkit memeranginya. Sesungguhnya aku membuat engkau kecil di antara bangsa-bangsa. Engkau dihinakan sangat. Keangkuhan hatimu telah memperdayakan engkau. Ya, engkau yang tinggal di liang-liang batu, di tempat kediamanmu yang tinggi. Engkau yang berkata dalam hatimu, siapakah yang sanggup menurunkan aku ke bumi? Sekalipun engkau terbang tinggi seperti burung Raja Wali, bahkan sekalipun sarangmu ditempatkan di antara bintang-bintang, dari sana pun aku akan menurunkan engkau. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Dipersilakan duduk. Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Saya berharap saat kita merenungkan firman saat ini, kita selalu berada dalam sukacita karena Allah selalu menyertai kita dalam berbagai situasi apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita yang terambil dari Obadya 1 sampai 4 ini, kalau kita melihat sedikit melihat sejarah dari kitab ini, bahwa kitab ini ditulis dalam kurun waktu antara tahun 848 sampai 840 sebelum Masehi. Nah, kitab Obadya ini ditulis oleh Nabi Obadya. Memang tidak digambarkan secara rinci siapa sebenarnya Nabi Obadya itu. Namun kita ketahui bahwa Nabi Obadya ini merupakan salah satu nabi yang ada di dalam kitab Perjanjian Lama. Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, Nabi Obadya ini dalam pembacaan kita diutus oleh Allah untuk menubuatkan penghukuman atas bangsa Edom. Nah, kita ketahui bangsa Edom ini merupakan bangsa keturunan dari Esau. Ya, kita tahu kan cerita Esau ya. Esau adalah anak dari Ishak, di mana Esau memiliki saudara yaitu Yakub. Nah, Yakub ini adalah cikal bakal dari keturunan 12 keturunan Israel. Nah, bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, kita ketahui cerita bahwa terkait dengan hak kesulungan. Jadi setelah kisah di mana hak kesulungan itu jatuh ke tangan Yakub, maka terjadilah permusuhan atau perselisihan di antara Esau dan Yakub berlangsung 1000 tahun setelah kejadian tersebut. Tentu saja kita ingin mengetahui ya, kalau kita baca dari Alkitab kita ini yang sudah kita baca, apa sih alasannya menjadi bahwa Allah mau menghukum bangsa Edom? Ada 2 alasan mengapa Allah menghukum bangsa Edom. Yang pertama adalah kita ketahui bahwa dalam Perjanjian Lama kita melihat bangsa Israel sering melakukan pelanggaran dan Allah menggunakan bangsa lain untuk mengingatkan dan menghukum bangsa Israel. Jadi alasan yang pertama adalah pada saat bangsa Israel berada dalam pembuangan di Mesir, kemudian bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju Kanaan, bangsa Edom tidak mengizinkan bangsa Israel itu untuk melintasi wilayah bangsa Edom. Itu yang pertama. Yang kedua,
bangsa Edom berlaku sombong terhadap bangsa Israel dan Allah. Bahkan mereka bersukacita pada saat bangsa Israel mengalami penindasan oleh bangsa lain. Bukan hanya bersukacita, mereka pun turut menyerang dan menjara Yerusalem pada saat itu. Sehingga karena kedua hal ini menjadi Allah sangat marah dan menghukum bangsa Edom. Tentu saja kita ingin mengetahui apa yang membuat bangsa Edom ini menjadi sombong. Ya. Bapak-bapak yang dikasih Tuhan, bangsa Edom menjadi sombong karena kondisi geografis wilayah di mana bangsa Edom itu berada. Kita ketahui bahwa bangsa Edom secara geografis berada dalam wilayah, berada di daerah pegunungan, ya, perbukitan, sehingga secara geografis wilayah itu unggul. Ya. Kalau kita melihat, mungkin pernah membaca bagaimana strategi perang zaman dahulu, ya, yang konvensional, tradisional. Keunggulan wilayah merupakan salah satu faktor membuat suatu bangsa atau suatu kekuatan itu lebih unggul dibandingkan dengan lain. Alasannya, berada pada posisi yang sangat strategis pada ketinggian, bangsa itu bisa melihat kapan saja, dari mana arahnya, bangsa lain mau menyerang. Ya. Kemudian, keunggulan yang lain adalah musuh atau bangsa lain yang ingin menyerang Edom, pada saat dia sudah mencapai daerah Edom, mereka sudah kelelahan. Mereka sudah kelaparan karena harus menuju daerah Edom yang sangat terjal dan mendaki. Nah, inilah yang membuat bangsa Edom menjadi sombong karena keunggulan dari wilayahnya secara geografis. Kalau kita lihat dari pembacaan kita pasal 4, di situ dikatakan Allah sangat murka, ya, kepada Edom. Di situ dikatakan, sekalipun engkau terbang tinggi seperti burung Raja Wali, bahkan sekalipun sarangmu ditempatkan di antara bintang-bintang, dari sana pun aku akan menurunkan engkau. Ya. Karena kesombongan Edom ini, merasa kuat, merasa hebat, bangga dengan wilayahnya, bangga dengan posisi strategisnya, sehingga mereka sombong. Ya, mereka merasa bahwa kekuatan yang mereka miliki, kehebatan yang mereka miliki adalah karena usaha mereka. Padahal Allah dengan mudah, ya, seperti membalikan telapak tangan saja, bangsa itu bisa hancur. Bapak-bapak yang dikasih Tuhan, kalau kita melihat dari khotbah pada hari Minggu yang lalu, yaitu pada tanggal 3 April, temanya juga hampir sama, yaitu jangan sombong, tetaplah rendah hati. Ada satu pertanyaan buat kita. Kira-kira kapan orang mulai terlihat angkuh atau sombong? Kira-kira kapan Bapak-bapak? Ya benar, jadi seseorang mulai terlihat sombong biasanya ketika seorang itu mulai sukses, ya. Ketika seseorang itu mulai berhasil dalam pekerjaan atau dalam karir atau dalam bisnis, ya. Jadi mungkin dalam pengalaman hidup kita, di dalam bermasyarakat, sosial, bahkan di dalam keluarga, ada saja orang yang tiba-tiba berubah sifatnya, berubah sikapnya, ya, karena dia sudah berhasil, kemudian dia sudah sukses, ya, sehingga bibit-bibit kesombongan itu muncul. Bapak-bapak yang dikasih Tuhan, Allah tidak pernah melarang, ya. Allah tidak pernah melarang kita menjadi sukses. Allah tidak pernah melarang kita menikmati
pencapaian atas hasil kerja keras kita. Ya. Apalagi kalau kita lihat dalam kondisi situasi ekonomi saat ini, kita bertahan pun itu menurut saya suatu pencapaian yang luar biasa. Dalam situasi pandemi, ya, mungkin di antara kita ada yang terimbas langsung. Ya. Bagaimana organisasi perusahaan, ya, banyak yang mem-PHK pegawainya karena harus ada perampingan pegawai. Apalagi kalau dalam situasi ini kita bisa lebih maju, itu pencapaian yang sangat luar biasa. Tapi perlu kita ingat, Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, bahwa semua itu bukan karena kalau kita bisa bertahan bahkan bisa maju, itu bukan karena semata-mata hasil kerja keras kita, hasil usaha kita, tapi itu adalah hasil atau berkat kasih karunia Allah kepada kita. Oleh karena itu kita jangan sombong. Ya, kalau kita saat ini bisa bertahan, kita bisa maju, itu bukan karena kerja keras kita, tapi karena kemurahan dan kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, kita sebagai manusia sudah pada dasarnya adalah manusia yang berdosa. Sehingga bibit kesombongan itu selalu ada dalam setiap manusia. Saya dan bapak-bapak. Kalau kita tidak bisa introspeksi diri, kemudian kita tidak waspada dengan sikap yang satu ini, ya, sikap sombong, tinggi hati, maka kita akan jatuh, ya, akan jatuh. Kalau kita lihat lagi khotbah minggu yang lalu, tanggal 3 April, kesombongan itu awal dari kehancuran. Ya. Bukan saja jatuh, tapi hancur. Ya. Hancur itu berarti berserakan, sudah tidak ada artinya. Ya. Mau bangkit pun susah. Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, dalam Amsal 8 ayat 13 dikatakan, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Tuhan benci pada kesombongan. Karena sikap ini akan menjadi penghalang bagi kita untuk mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Di mata Tuhan, kesombongan adalah akar dari dosa. Kesombongan juga menyebabkan seorang menjadi tidak taat dan memberontak kepada Tuhan. Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, saya mencoba untuk menggambarkan bagaimana sih ciri-ciri seorang yang sombong. Ya, ada beberapa ciri yang bisa kita lihat, ciri-ciri dari orang sombong. Yang pertama, tinggi hati. Ya, sikap tinggi hati ini sering muncul pada seseorang yang biasanya ya baru memperoleh pencapaian, ya, kesuksesan. Ya. Pencapaian itu yang menjadikan seseorang itu menjadi sombong. Nah, harus hati-hati pada saat kita menjadi seorang yang sukses, berhasil. Ya. Kalau kita tidak menjaga hati kita, maka kesombongan itu akan muncul. Itu yang pertama. Yang kedua, ciri yang kedua adalah kita merasa diri paling benar. Nah, orang yang sombong akan merasa dirinya paling benar, tidak mau mengakui kesalahannya atau kegagalannya. Dia percaya bahwa semua pencapaiannya itu karena hasil usaha dan kerja kerasnya. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, dalam perbincangan, ya pada saat kita berbicara, bergaul, berkomunikasi, ya biasanya orang seperti ini selalu menyatakan dirinya yang paling benar dan orang lain itu salah. Itu yang ciri kedua. Kalau kita lihat dalam sejarah Alkitab atau firman Tuhan,
itu sering disampaikan oleh Alkitab, yaitu adalah orang-orang ahli Taurat, orang Farisi. Ya. Kita tahu sering Tuhan Yesus menyinggung kedua orang ini, ya kan? Ahli-ahli Taurat tahu firman Tuhan, hafal titik koma firman Tuhan dia tahu. Ya. Tapi dia tidak menjalankan firman Tuhan itu yang dia hafal itu. Jadi firman Tuhan itu hanya buat orang lain, tapi bukan buat dirinya. Ya. Karena dia paham firman Tuhan, dia tahu, dia hafal, ya. Akhirnya dia sombong, ya. Mungkin sombong rohani, ya. Kemudian dia menempatkan dirinya juga di atas dari orang lain. Dia menganggap dia tidak level dengan orang-orang biasa. Nah, itu ciri yang kedua. Ciri yang ketiga dari orang sombong adalah suka pamer, ya, suka pamer keberhasilan, suka pamer pencapaiannya, bahkan suka pamer apa yang dia miliki. Ya. Dalam setiap kesempatan dia mempromosikan diri, menceritakan keberhasilannya. Ya. Hanya dia yang saja ingin menjadi fokus dari pembicaraan itu. Dia juga memamerkan apa yang dia miliki. Itu ciri yang ketiga dari orang sombong. Yang keempat itu cirinya adalah terus berbicara namun tak mau mendengar. Nah, bapak-bapak yang dikasih Tuhan, sikap ini biasanya kita temui pada saat kita ngobrol dengan teman, saudara. Nah, orang ini kalau bercerita, apalagi topik yang dia tahu ini tidak terkontrol. Dia saja yang harus berbicara. Dia tidak mau mendengar pendapat orang lain, ya. Tidak mau mendengar cerita orang lain seperti apa. Harus dia saja yang berbicara. Ya. Dia anggap bahwa komentar orang lain itu tidak penting. Yang penting adalah saya. Apa yang saya ceritakan, apa yang saya sampaikan, itu yang penting. Orang lain tidak penting. Kita bisa lihat dalam Yakub 1 ayat 19. Di situ menasihatkan kita supaya kita cepat mendengar tapi lambat berbicara. Ya. Artinya apa? Kita selain berbicara, kita juga harus bisa mendengar orang lain dengan baik. Ya. Orang lain juga ingin didengar, bukan hanya kita. Nah, kalau kita mendominasi itu, ya kita sudah termasuk dalam orang-orang ciri keempat yang mencirikan seseorang yang sombong dan tinggi hati. Ciri yang kelima, berpura-pura rendah hati. Nah, ini agak unik ya. Ya, orang ini sangat rendah hati, benar. Tapi dia berendah itu sebenarnya ingin lebih dipuji. Ya, ingin lebih dipuji. Tapi rendah hatinya itu tidak tulus, ya. Tidak tulus. Nah, jika orang ini kita temui, ini sebenarnya dia rendah hati tapi ada kesombongan yang terselubung dari dirinya. Nah, kita bisa mengatakan juga bahwa tipe orang ini adalah orang yang munafik. Ya, orang yang munafik. Itu adalah ciri yang kelima. Dan ciri yang terakhir adalah anti kritik. Ya. Orangnya tidak bisa dikritik. Orangnya tidak bisa dikoreksi. Ya. Jadi orang tipe ini adalah orang yang sombong, yang tidak suka dengan didikan. Mereka tidak mau diajar atau dikoreksi, apalagi pada orang yang menurut dia misalnya level pendidikannya masih di bawah dia, level status sosialnya di bawah dia, level jabatannya di bawah dia. Nah, ciri orang ini juga apabila melakukan kesalahan dia tidak mau ditegur, karena dia merasa saya tahu segalanya.
Dan dia merasa bahwa kalau saya buat kesalahan, ya saya bisa perbaiki sendiri. Kamu tidak usah mengingatkan saya. Kamu tidak usah mengajari saya. Itu bapak-bapak yang dikasih Tuhan 6 ciri dari orang sombong. Mudah-mudahan dari keenam ciri ini tidak ada pada diri kita ya, saya dan bapak-bapak sekalian. Kalau ada, segera kita minta ampun pada Tuhan. Ya. Bapak-bapak yang dikasih Tuhan, seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa Tuhan tidak suka orang yang sombong. Ya. Dalam Yakobus 4 ayat 6 dikatakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Dalam Amsal 16 ayat 8 pun juga dikatakan, kecongkakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Ya. Kalau orang congkak, tinggal tunggu kapan hidupnya akan hancur. Tinggal tunggu kapan dia akan jatuh. Ya. Bapak-bapak yang dikasih Tuhan, kesuksesan, keberhasilan, ya, ataupun talenta yang kita miliki itu berasal dari Allah. Sehingga kita jangan lupa bahwa jika kita berhasil dalam kehidupan kita, itu bukan karena usaha dan kemampuan kita, ya, tapi itu karena kemurahan dan kasih karya dari Tuhan. Kalau kita lihat lebih dalam lagi dalam kehidupan kita berkeluarga, nah kita sebagai kepala keluarga, ya, sebagai pemimpin dalam keluarga, kita harus mengajarkan sikap rendah hati, ya, tidak sombong kepada keluarga kecil kita, yaitu istri dan anak-anak kita. Tentu saja bukan hanya memberi contoh, ya. Memberi contoh gampang. Tapi bagaimana kita sebagai suami, sebagai kepala keluarga menjadikan diri kita sebagai contoh hidup. Artinya apa? Kita buktikan melalui sikap dan tingkah laku kita setiap hari. Ya. Jangan sampai kita mengajarkan, kita mengingatkan istri dan anak-anak kita, sedangkan kalau kita dalam bergaul, ya, dalam masyarakat, dalam bergereja, kita dinilai adalah orang-orang yang sombong, ya, tinggi hati. Nah, itu yang tidak diinginkan sebenarnya. Kemudian juga kita dalam anggota keluarga harus saling mengingatkan. Kalau salah satu dari kita sudah mulai timbul bibit kesombongan itu, ya, kita sebagai kepala keluarga meskipun sebagai pemimpin, tapi jangan kita marah kalau kita diingatkan oleh istri kita, diingatkan oleh anak-anak kita. Ya, mungkin mengingatnya bukan sambil dipanggil gitu, tidak, tapi mungkin disinggung atau diomongi. Ya. Apalagi kita lihat anak-anak sekarang sangat kritis, ya, sangat kritis. Mereka ekspresif, ya, lebih ekspresif. Apalagi generasi Z sekarang ini, ya. Mereka kreatif, mereka berani mengungkapkan pendapat dia. Ya, beda dengan mungkin waktu kita masih kecil. Kita ngomong satu kata aja setelah orang tua menasihati kita, itu pasti rotan atau sapu melayang gitu. Tapi beda dengan sekarang. Oleh karena itu, bapak-bapak ini kasih Tuhan, kita juga harus mengintrospeksi diri. Kalau anggota keluarga kita mengingatkan kita, harusnya kita bersyukur, ya, masih ada orang terdekat kita yang mau mengingatkan kita. Mungkin kalau orang lain mungkin sungkan, ya kan, tidak enak, nanti tersinggung, ya. Padahal itu mungkin kita mulai sombong, ya, karena kita mungkin berhasil, jabatan kita semakin naik, ya. Akhirnya kita sombong. Nah, kita harus mengajak keluarga kita saling mengingatkan.
Ya, saling mengingatkan. Kalau kita sudah mulai terlihat ada kesombongan muncul dalam diri kita. Bapak-bapak yang dikasih Tuhan, kesimpulan dari kitab ini, yaitu kitab Obaja, yang pertama adalah mengajarkan bahwa kesombongan merupakan dosa yang sangat dibenci oleh Allah. Ya. Dalam Amsal 16 ayat 18 tadi bahwa kencongkangan itu mengarah kepada kehancuran. Ya, tinggi hati itu mengarah kepada kejatuhan. Jadi jangan sampai kita menjadi sombong atau tinggi hati. Yang kedua adalah kitab ini mengajarkan bahwa berbahagia karena orang lain mendapat kesulitan itu sangat dicela oleh Allah. Jadi jangan kita berbahagia kalau saudara kita mengalami musibah. Kita bukannya menolong, malah mencela atau malah bahagia, bersukacita. Ini yang dialami oleh bangsa Edom. Israel kan saudaranya dia sebenarnya, saudara kandung. Pada saat Israel diserang oleh bangsa lain, mereka malah bersukacita. Bahkan ikut menyerang dan menjarah Yerusalem pada saat itu. Nah, ini yang sangat dibenci oleh Allah. Oleh sebab itu Edom akhirnya dihukum oleh Allah melalui nubuatan Nabi Obaja. Bapak-bapak yang dikasih Tuhan, dengan berkaca pada konsekuensi yang diterima oleh bangsa Edom, ya marilah kita sebagai kepala keluarga untuk tetap menjaga diri kita sehingga terhindar dari sifat sombong, tinggi hati, sikap angkuh. Kalau kita sadar bahwa kita menempatkan Allah di atas segala-galanya, pasti kita tidak sombong. Karena kita tahu bahwa berkat yang kita terima melalui pekerjaan kita, melalui usaha kita, melalui jabatan kita, melalui kemampuan yang kita miliki, keahlian yang kita miliki, itu adalah bersumber dari Allah. Kalau kita tahu itu, pasti kita tidak akan sombong. Kita akan menjadi rendah hati karena semuanya itu adalah kasih karunia Allah, bukan karena semata-mata usaha dan kekuatan kita. Amin. Bapak-bapak yang dikasih Tuhan, kita akan merespon firman Tuhan yang sudah disampaikan. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 446 bait 1 dan 2, Setialah. Setialah kepada Tuhanmu, hai kawan yang benar. Setialah sokongannya
Bapak-bapak yang dikasih Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami berterima kasih Tuhan, karena hanya kasih karunia dan penyertaan Tuhan, sehingga kami boleh melewati hari-hari kami dengan baik. Kami boleh diberkati melalui kehidupan kami bersama dengan keluarga. Terima kasih Tuhan karena kami boleh dikuatkan dan diingatkan melalui firman Tuhan yang baru saja kami dengar. Bagaimana kami diingatkan untuk tetap selalu rendah hati, tidak sombong, sehingga kehidupan kami selalu diberkati oleh Tuhan. Jadikan kami juga menjadi saluran berkat, bukan hanya bagi saudara-saudara kami, tetapi bagi orang lain di luar yang membutuhkan pertolongan, di mana Tuhan telah mengajarkan kami sebagai umat percaya untuk selalu hidup di dalam kasih. Bersama dengan doa syafaat pada saat ini, kami berdoa buat gereja dan pekabaran Injil, mulai dari kota-kota sampai ke pelosok terpencil sekalipun. Tuhan mau jangkau jiwa-jiwa, berkati pelayan-pelayan Tuhan yang dengan sukacita mau mengabarkan Injil dan menjangkau jiwa-jiwa. Kami saat ini juga berdoa untuk pemerintah, bangsa dan negara, TNI, Polri, wakil rakyat di DPR MPR. Kami berdoa terkhusus buat anak-anak Tuhan yang duduk di dalam pemerintahan. Tuhan memberikan mereka hikmat kebijaksanaan, biarlah melalui tindakan, keputusan yang ditanggungjawabkan kepada mereka, mereka juga selalu bersandar pada penyertaan dan kehendak Tuhan. Sehingga melalui anak-anak Tuhan yang ada di pemerintahan, nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga berdoa buat memimpin gereja di Majelis Sinode GPIB. Kami juga ingin berdoa buat GPIB, Jemaat Irene dan pelayanannya. Tuhan memberkati Ketua Majelis Jemaat, Pendeta Ibu Juliana Parapat Lende. Tuhan memberkati Pendeta Jemaat, Pendeta Ibu Ana Leander Sairang. Berkati juga kami para pelayan, diaken penatua, PHMJ, BPPJ, pengurus Pelkat, komisi, pengurus yayasan, dan pendeta domisili. Tuhan memberkati kami, berikan kami kekuatan, hikmat, kebijaksanaan, sehingga kami dapat menjalankan tugas tanggung jawab pelayanan kami dengan baik. Dan biarlah pelayanan yang kami lakukan itu hanya semata-mata untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk janda, duda, anak-anak yatim piatu, dan jemaat yang berlanjut usia. Dalam keterbatasan yang mereka miliki, Tuhan tetap hibur mereka. Tuhan mau hadirkan orang-orang di sekeliling yang dengan sukacita, setia, mau membantu, menolong. Biarlah melalui orang-orang yang ada di sekitar dan jemaat, kasih karunia Tuhan, penyertaan Tuhan mereka boleh rasakan. Saat ini juga kami ingin berdoa buat anak-anak kami yang saat ini masih dalam bangku sekolah. Tuhan Yesus, kami mau serahkan anak-anak kami, pendidikan anak kami. Biarlah anak-anak kami menjadi anak-anak cerdas, anak-anak yang berakhlak yang baik. Terutama biarlah kami sebagai orang tua menjaga dan mencukupi kebutuhan mereka, terutama mendidik mereka untuk hidup takut akan Tuhan. Kami juga ingin berdoa buat jemaat-Mu yang saat ini terbaring sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Kiranya Tuhan sebagai tabib yang ajaib, tidak ada yang tidak bisa disembuhkan oleh Tuhan, tidak ada yang mustahil. Biarlah Tuhan mereka selalu berharap dan percaya kepada penyertaan dan kasih sayang Tuhan. Kami juga berusaha melalui tenaga medis, dokter, makanan, minuman, obat-obatan, kiranya juga Tuhan memberkati. Biarlah itu juga mendatangkan kesembuhan.
Inilah doa dan permohonan kami, Tuhan mau sempurnakan. Yang kami alaskan hanya di dalam nama anak-Mu Yesus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pengucapan syukur, ajakan bersyukur. Marilah kita bawa persembahan kepada Tuhan dengan penuh sukacita dan untuk kemuliaan-Nya, karena Dialah sumber hikmat dan segala berkat. Dengan mengingat pesan Alkitab Tawarikh 29 ayat 17 yang menyatakan, Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Sambil memberikan persembahan kepada Tuhan, kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 291 ayat 1 dan kedua. Mari bersyukur semua. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjian-Nya sungguh nyata selamanya. Langit bumi ciptaan-Nya mencerminkan kuasa-Nya, kasih perjanjian-Nya sungguh nyata selamanya. Bapak-bapak, kami persilakan berdiri. Mari menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa syukur. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan karena penyertaan-Mu ya Tuhan. Pada malam hari ini kita telah mendengarkan firman yang begitu indah. Biarlah firman menjadi kekuatan dalam kehidupan kami hari lepas hari ya Tuhan. Dan kiranya Tuhan tuntun kami sebagai Bapak, sebagai imam keluarga di dalam keluarga kami, sehingga kami mampu untuk menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Tuhan, kiranya kami telah memberikan persembahan syukur. Biarlah persembahan syukur ini bisa menjadi kekuatan, dan persembahan syukur ini dapat melayani dalam gereja kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, kita tetap berdiri. Pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan, dan jadilah pelaku firman-Nya di kehidupan sehari-hari.
kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 396, bait 1 dan 4, Yesus segala-galanya. Yesus segala-galanya, mentari hidupku. Sehari-hari Dialah penopang yang teguh. Bila ku susah berkesan, aku pergi kepadanya. Sandaranku, penghiburku, sobatku. Yesus segala-galanya, setia padaku. Tak akan ku menyangkalnya, teman setiaku. Bersamanya ku tak sesat, Ia menjagaku tetap. Ia tetap kawan erat, sobatku. Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati.